Aku masih mengingat malam pertama itu, saat aku mulai bekerja sebagai satpam di rumah sakit kota. Namaku Budi, pria parubaya yang mencari nafkah untuk keluargaku. Rumah sakit ini terkenal dengan sejarah panjangnya, dibangun sejak zaman kolonial Belanda dan banyak cerita menyeramkan mengitarinya. Malam pertama itu, aku ditempatkan di gedung tua yang jarang digunakan. Gedung itu sering disebut oleh para karyawan sebagai gedung sayap kiri. Bangunannya kusam, dengan jendela-jendela besar yang kotor, dan koridor panjang yang tampak tak berujung. Tugas malam itu tampak biasa saja pada awalnya. Aku mengelilingi gedung, memastikan semua pintu terkunci dan semua jendela tertutup rapat. Namun, saat tengah malam tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Aku mendengar suara langkah kaki di koridor yang sepi. Langkah-langkah itu berat, dan terdengar semakin dekat. Aku menyalakan senterku dan mulai menyusuri koridor, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Langkah-langkah itu berhenti, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang menakutkan. Kembali ke posku, aku mencoba menenangkan diri, tapi tak lama kemudian, aku mendengar suara tangisan. Suara seorang wanita, terdengar sangat dekat namun tidak jelas dari arah mana. Suara itu seperti datang dari semua arah sekaligus, membuat bulu kudukku meremang. Aku memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu. Tangisan itu memanduku ke salah satu kamar di lantai 2. Pintu kamar itu tertutup, namun suara tangisan semakin jelas ketika aku mendekat. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu itu. Di dalam kamar itu, hanya ada kasur tua dan beberapa perabotan rusak. Tapi suara tangisan itu berhenti seketika saat aku membuka pintu. Aku memeriksa setiap sudut ruangan, namun tidak menemukan siapapun. Rasa dingin itu kembali menyelimutiku, membuatku merasa tidak nyaman. Malam berikutnya, aku berusaha lebih waspada. Setiap suara kecil membuatku siaga. Sekitar pukul 1 pagi, aku mendengar suara tawa anak kecil dari arah lorong utama. Suara itu anehnya riang, tidak sesuai dengan suasana seram rumah sakit ini. Aku berlari menuju lorong itu, berharap menemukan anak kecil yang mungkin tersesat. Tapi saat tiba di sana, lorong itu kosong, tawa itu masih terdengar. Namun semakin lama semakin menjauh, seolah anak kecil itu berlari menghindariku. Semakin sering aku berjaga, semakin sering pula aku diganggu oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan perasaan bahwa ada yang mengawasiku setiap saat. Aku mulai merasa seperti gila, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Suatu malam, aku bertemu dengan seorang perawat tua yang telah bekerja di rumah sakit ini selama puluhan tahun. Ia bercerita banyak tentang sejarah rumah sakit ini, tentang pasien-pasien yang meninggal dengan cara tragis dan rumor bahwa arwah mereka masih berkeliaran di gedung ini. Perawat itu menyebutkan seorang pasien bernama Siti yang meninggal di gedung sayap kiri. Ia adalah pasien jiwa yang sering mengamuk dan akhirnya bunuh diri di salah satu kamar. Menurut cerita, arwahnya masih menghantui tempat itu, mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan saat hidup. Cerita itu membuatku semakin takut, tapi juga penasaran. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Siti. Aku menemukan catatan lama di arsip rumah sakit yang mencatat tentang kematian tragisnya. Foto hitam putihnya menunjukkan wajah seorang wanita muda dengan mata yang tampak kosong dan penuh kesedihan. Pada malam yang lain, aku kembali mendengar suara tangisan. Kali ini, suara itu lebih jelas dan aku yakin itu berasal dari kamar tempat Siti dulu dirawat. Aku menyiapkan diri, bertekad untuk menghadapi apapun yang ada di sana. Dengan hati-hati, aku mendekati kamar itu. Pintu kamar berderit saat aku mendorongnya terbuka. Di dalam, aku melihat sosok seorang wanita berdiri di dekat jendela. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai, dan matanya menatap kosong ke arahku. Aku mencoba berbicara padanya, menanyakan siapa dia dan apa yang dia inginkan. Tapi wanita itu hanya diam, lalu menghilang begitu saja. Rasa takut dan dingin menyelimuti seluruh tubuhku.
aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Selama beberapa minggu berikutnya, gangguan semakin intens. Aku sering melihat bayangan berjalan di lorong, pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta suara-suara aneh yang tidak pernah berhenti. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rekan-rekan kerjaku mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Mereka bilang aku tampak lebih pucat dan selalu gelisah. Beberapa dari mereka mengaku juga pernah mengalami hal-hal aneh, tapi tidak seintens yang kualami. Aku berbicara dengan kepala keamanan tentang pengalamanku. Dia terlihat serius mendengarkan, namun hanya menyuruhku untuk tetap tenang dan menjalankan tugas dengan profesional. Namun, di matanya, aku melihat kekhawatiran yang tidak ia ungkapkan. Suatu malam, saat aku berkeliling, aku melihat seorang anak kecil berdiri di ujung koridor. Anak itu tampak normal, dengan pakaian rumah sakit yang kusam dan wajah yang penuh kebingungan. Aku mendekatinya, mencoba menanyakan apakah dia tersesat. Namun, saat aku mendekat, anak itu berlari menjauh, menghilang di balik tikungan. Aku mengejarnya, tapi dia sudah tidak ada. Hanya ada lorong kosong dengan lampu yang berkedip-kedip. Aku mulai merasakan kelelahan mental yang luar biasa. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, menghubungi seorang paranormal. Temanku memperkenalkan seorang dukun yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Aku tidak pernah percaya hal seperti ini, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Paranormal itu datang ke rumah sakit dan langsung merasa ada yang tidak beres. Dia membawa beberapa alat dan mulai berdoa, membakar dupa, dan membaca mantra. Setelah beberapa saat, dia mengatakan bahwa banyak arwah yang terperangkap di gedung ini, termasuk Siti. Dia menyarankan agar diadakan ritual pembersihan untuk membantu arwah-arwah ini menemukan kedamaian. Kepala rumah sakit awalnya skeptis, tapi akhirnya setuju setelah mendengar banyak keluhan dari karyawan lain. Ritual pembersihan dilakukan pada malam yang tenang. Paranormal itu bersama timnya melakukan doa dan ritual di setiap sudut gedung. Udara terasa lebih ringan setelahnya, dan aku berharap ini akan mengakhiri gangguan yang kualami. Namun, harapanku pupus ketika gangguan kembali terjadi beberapa malam kemudian. Malam itu, aku mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, seperti ada seseorang yang berlari bola-balik. Aku naik ke atas untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Aku mulai merasa putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Mengapa arwah-arwah ini tidak bisa tenang? Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah sakit dan menemukan beberapa kejadian tragis lainnya. Ternyata, bukan hanya Siti yang mengalami nasib buruk di sini. Ada banyak pasien lain yang meninggal dengan cara yang mengerikan. Sebagian besar adalah pasien jiwa yang diperlakukan dengan buruk oleh petugas rumah sakit pada masa lalu. Aku menemukan catatan tentang seorang pria bernama Johan yang dikurung di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Dia akhirnya meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Sejak saat itu, ruang bawah tanah sering menjadi tempat terjadinya aktivitas paranormal. Aku memberanikan diri untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah. Tempat itu gelap dan lembab, dengan bau busuk yang menyengat. Aku menyalakan senterku dan mulai menyusuri lorong sempit, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Di salah satu ruangan, aku menemukan rantai-rantai yang berkarat dan bekas darah di dinding. Pemandangan itu sangat mengerikan. Tiba-tiba, aku merasakan ada yang mengawasiku. Aku berbalik, dan melihat sosok pria tua dengan wajah penuh luka. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Aku mundur perlahan, merasa takut setengah mati. Saat aku kembali ke permukaan, aku tahu bahwa pria itu pasti Johan, arwah yang masih terperangkap di sana. Keesokan harinya, aku berbicara dengan paranormal lagi. Dia mengatakan bahwa beberapa arwah mungkin terlalu marah dan terluka untuk bisa tenang. Mereka butuh lebih dari sekadar ritual pembersihan, mereka butuh keadilan dan pengakuan atas penderitaan mereka. Aku memutuskan untuk menulis laporan lengkap tentang semua kejadian aneh ini dan mengajukannya ke manajemen rumah sakit.
Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini dan mengambil tindakan yang lebih serius untuk menangani masalah ini. Manajemen awalnya tidak percaya, tapi setelah membaca laporanku dan mendengar kesaksian dari beberapa karyawan lain, mereka mulai mengerti keseriusan situasi ini. Mereka memanggil tim investigasi paranormal yang lebih besar untuk menangani masalah ini. Tim investigasi paranormal datang dengan peralatan canggih dan mulai memetakan aktivitas supranatural di seluruh gedung. Mereka menemukan bahwa ada beberapa titik energi negatif yang sangat kuat, terutama di gedung sayap kiri dan ruang bawah tanah. Setelah analisis mendalam, mereka menyarankan agar dilakukan pengusiran arwah yang lebih intensif. Upaya ini melibatkan berbagai ritual dari berbagai kepercayaan, mencoba untuk memastikan bahwa semua arwah dapat ditenangkan. Malam pengusiran arwah itu sangat menegangkan. Aku ikut hadir, bersama dengan beberapa staf rumah sakit yang penasaran. Para paranormal mulai dengan doa-doa dan ritual, sambil membakar dupa dan memercikkan air suci di setiap sudut gedung. Selama ritual, banyak hal aneh terjadi. Suhu udara turun drastis, suara-suara aneh terdengar di mana-mana, dan beberapa kali kami melihat bayangan bergerak cepat, tapi para paranormal tetap fokus dan melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Pada puncak ritual, suara tangisan dan teriakan terdengar sangat jelas. Semua orang merasakan kehadiran arwah-arwah yang marah dan terluka. Tapi perlahan-lahan, suara-suara itu mulai mereda, digantikan dengan keheningan yang damai. Setelah ritual selesai, suasana di gedung terasa berbeda. Udara tidak lagi terasa berat, dan tidak ada lagi suara-suara aneh. Para paranormal mengatakan bahwa mereka berhasil menenangkan sebagian besar arwah, meskipun mungkin masih ada beberapa yang tertinggal. Aku merasa lega, meskipun masih ada sedikit keraguan di hatiku. Aku melanjutkan tugas penjagaanku dengan lebih tenang. Meskipun selalu waspada, beberapa malam berlalu tanpa gangguan, dan aku mulai berpikir bahwa semuanya sudah kembali normal. Namun, suatu malam, aku mendengar suara anak kecil tertawa lagi. Suara itu datang dari koridor utama. Aku mengikuti suara itu, berharap ini hanyalah imajinasiku. Tapi saat aku tiba di ujung koridor, aku melihat sosok anak kecil itu lagi. Anak itu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku berlutut dan mencoba berbicara padanya, bertanya siapa dia dan apa yang dia inginkan. Anak itu tidak menjawab, hanya mengulurkan tangannya seolah meminta tolong. Aku merasa ada yang salah. Aku mengikuti anak itu, yang kemudian membawaku ke sebuah ruangan yang sudah lama tidak digunakan. Di dalam ruangan itu, aku menemukan boneka tua yang rusak dan beberapa mainan lain yang berdebu. Anak itu menghilang, meninggalkan aku sendirian di ruangan itu. Aku merasa sangat sedih dan terpukul. Mungkin anak itu adalah salah satu pasien yang terlupakan, yang tidak mendapatkan perhatian atau cinta saat hidupnya. Aku melaporkan kejadian itu kepada paranormal. Dia mengatakan bahwa beberapa arwah anak kecil memang lebih sulit untuk ditenangkan karena mereka meninggal dengan perasaan kesepian dan kebingungan. Mereka butuh kasih sayang dan perhatian. Aku memutuskan untuk membuat ruangan itu menjadi tempat yang lebih ceria. Aku membersihkannya, memperbaiki mainan yang ada, dan menambahkan beberapa mainan baru. Setiap malam, aku akan mengunjungi ruangan itu, membaca cerita dan berbicara seolah ada anak-anak di sana. Perlahan-lahan, gangguan dari arwah anak kecil itu berkurang. Aku merasa dia akhirnya menemukan kedamaian dengan adanya tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang. Malam-malam di rumah sakit mulai terasa lebih tenang, meskipun aku tetap waspada. Pengalamanku sebagai satpam di rumah sakit ini mengajarkanku banyak hal tentang dunia yang tak terlihat. Meskipun menakutkan, aku belajar untuk menghormati arwah-arwah yang terperangkap di sini. Mereka bukan musuh, hanya jiwa-jiwa yang terluka yang mencari kedamaian. Dan sebagai penjaga malam, aku akan selalu berusaha untuk memberikan mereka sedikit ketenangan yang mereka cari.